Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa belajar farmakognosi di bab eksudat tanaman. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu eksudat tanaman yang kedua ya. Oke, kita slideshow dulu. Bentar, saya matiin ini dulu ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, jadi kita belajar eksudat tanaman yang kedua ya. Kemarin kita sudah yang pertama. Jadi saya ulangi, eksudat tanaman itu adalah ada 6 yang akan kita pelajari ya. Ada 7, maaf. Ada Balsamum peruvianum, ada Benzoinum, ada Chrysarobinum, Gumi Acaciae, Opium, Papainum, dan Tragacanthum. Ya. Nah, pada eksudat bagian yang kedua ini kita belajar mulai dari opium. Opium ini nama lainnya adalah opium mentah atau juga disebut dengan candu, disebut juga dengan tebaicum atau meccoinum. Nama tanaman asalnya dia adalah Papaver somniferum, keluarganya adalah Papaveraceae. Zat berkhasiat yang terdapat dalam opium ini adalah alkaloid morfina, narkotina, kodeina, tebain, papaverin, dan narseina. Nah, alkaloid ini terikat pada asam sulfat, asam laktat, dan asam mekonat. Nah, persyaratan kadar. Kadar morfina tidak kurang dari 10%. Dihitung sebagai morfin anhidrat. Kegunaannya untuk apa sih opium ini? Dalam dunia farmasi, opium banyak digunakan untuk antitusifa. Udah tahu ya antitusifa itu apa? Sudorifika. Udah tahu dong, udah kelas 3. Dan narkotikum. Ya, dia termasuk kelas narkotika. Ya, tentunya nanti menyebabkan edik atau ediktif ketagihan. Pemberiannya, dia masanya padat, coklat, bau khas kuat, rasa khas sangat pahit. Bagian yang digunakan adalah getah kering yang diperoleh dengan penorehan buah tua tapi belum masak. Oke, bagaimana cara panennya? Nah, ini beberapa hari setelah daun mahkota gugur dan buah menjadi tua, pada buah ditorehkan garis-garis mendatar, tegak lurus atau berpilin seperti kumparan. Getah yang keluar dibiarkan mengering selama 24 jam, kemudian dikupas dengan pisau tumpul. Umumnya sebagian epidermis buah ikut terkupas dan merupakan 6-10% kadarnya ya. Buah candu hanya menghasilkan getah 1 kali. Pada tempat yang amat panas iklimnya, penorehan dapat diulangi 2-3 kali. Oke, nih kita lihat ada jenis-jenis opium. Ada opium Turki, opium Macedonia, opium Iran, ada opium India, opium Tiongkok, juga ada opium Mesir. Nah, sediaan opium, apa aja sih sediaan farmasi yang terdapat dalam buku-buku standar yang mengandung opium? Yaitu ada opium extractum, jadi ekstraknya opium ya. Ada OPI pulvis, ada OPI tinctur, dan ada tinctura OPI crocata. Kemudian kita lihat, opium bagaimana yang dianggap bermutu? Yang pertama adalah warna kehitam-hitaman. Ya, warnanya sudah mulai menghitam. Rasanya manis, kurang pahit, dan agak memualkan tentunya. Konsistensinya lunak seperti lemak, kalau dipotong halus dan berisi benda asing, kemudian tidak memberi warna coklat tua pada ludah, tidak membentuk cairan kental dengan air, dan tidak meninggalkan bekas yang sama rata gelap setelah digoreskan pada kertas. Oke, sekarang kita masuk selanjutnya itu adalah papainum. Papainum nama lainnya adalah papain atau papaina, papaya ya. Nama tanaman asalnya itu adalah Carica papaya. Keluarganya Caricaceae, zat berkhasiat utamanya yaitu enzim proteolitik. Penggunaannya adalah membantu pencernaan protein dan diberikan dalam bentuk serbuk pil tablet eliksir. Pemberiannya putih atau putih kelabu, baunya khas, rasanya lemah, mirip pepsin, dan sangat mudah terurai.
Bagian yang digunakan, getah buah mentah atau hijau dan getah daun. Bagaimana cara panennya? Dibuat dengan pengendapan getah segar dengan etanol 95%, kemudian dilarutkan dalam air dan diendapkan kembali dengan penambahan etanol 95% dan dikeringkan. Penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Ya. Lanjut kita belajar tentang ekstrak tanaman Tragacantha ya. Kalau di ilmu resep mungkin waktu kalian membuat suspensi, membuat emulsi menggunakan zat ini, bahan ini ya. Nah, Tragacantha ini bagian dari farmakognosi juga dan dia dari bahan alam. Kemudian nama lain dia itu adalah Tragacan. Nama tanaman asalnya adalah Astragalus gommifer dan keluarganya adalah Papilionaceae. Kemudian zat berkhasiat utama, zat lendir. Sorry ini salah ketik. Yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metal pentose, galaktosa, dan asam galturonat. Ya. Amilum 3% dan abu yang mengandung kalium, kalsium, magnesium, dan asam fosfat. Bagian yang tidak larut, tidak larut itu yaitu basorin namanya ya. Penggunaannya digunakan untuk apakah? Peragakan, dia suspending agent, ya, emulgator, perkatil dan trokisi, juga untuk pelicin alat-alat kedokteran. Bagian yang digunakan adalah eksudat gom kering diperoleh dengan menoreh batangnya. Nah, sediaan farmasinya itu adalah Pulvis gumosus, ya ini dalam FOI ya, formulasi obat Indonesia. Nah, penyimpanannya itu adalah dalam wadah tertutup baik. Alhamdulillah selesai. Nah, ini adalah penjelasan dari ekstrak tanaman bagian kedua.